Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali bersama kita berkumpul. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita mau siap diberkati. Kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap kita. Sebab itu biar malam hari ini kita bersama-sama datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami mau temukan kekuatan yang baru. Biar malam hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami sama-sama mau menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biar malam hari ini kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau bawa setiap pujian hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami. Biar setiap apa yang kami bawa malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. We worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship. Kami sembah Engkau, Jesus. I worship You with all of my heart, segenap hati kami and all of segenap jiwa kami Tuhan. I love You. Hallelujah. I love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. All of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. Kami sembah Kau. I love You. I love to worship You. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau.
Kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau selalu ada di waktu-waktu kami. Pertolongan-Mu selalu ada nyata buat setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah. Haleluya. Biar hadirat-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kelepasan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, kami datang dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang kuatkan setiap hati, yang penuhi setiap kami. Yesus, malam hari ini kami rindu melalui Engkau Tuhan. Kami rindu jamaah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Menikmati setiap pelukan dari Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Yesus, mari nikmati Dia malam hari.
Rasakan kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, mengalir. Jesus, Jesus. Yes, yes. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, Tuhan Yesus, dan Engkau layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ditinggikan namamu, Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus,
Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Yes. Mari tinggikan namanya, agungkan Dia. Kau Allah yang kudus, oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, yang layak disembah, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang memberikan keselamatan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Jadikan hidupku berarti. Saya sedang berada di kota Tel Aviv dan kita sedang mengunjungi satu tempat bersejarah yaitu Saint Peter ya di sini, atau Gereja Petrus, yang ini adalah kota Yafa atau Yope dekat dengan Lida. Dan di tempat inilah ketika itu kita tahu bersama ceritanya bagaimana Petrus menyembuhkan dan membangkitkan seorang wanita muda yang meninggal. Itu namanya adalah ya Tabita.
Dan dari sini saya ya bersama dengan jemaat Mesbah Doa, makanya saudara ya tahun depan saudara juga harus ikut di sini. Dan kita semua mengucap syukur Tuhan mengizinkan kita boleh melihat ini gereja Saint Peter.
pasal yang ke-9 ayat yang 32, di sana firman Tuhan berkata, pada waktu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana, dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat itu, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi kita sedang berada di daerah Lida, saudara yang sudah tadi kita lihat bersama-sama di video. Dan ayat 36 berkata, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi ada seorang murid Kristus di Yope, yaitu Yafa, yang hari ini kita sedang berada. Tadi saudara melihat tayangan di gereja, gereja itu sebagai satu peringatan bahwa Petrus, gereja Saint Petrus itu Saint Peter atau Petrus, saudara, benar-benar pernah terjadi di sini di Yope atau di Yafa ini perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik karena dia juga murid Kristus tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jadi ketika itu Petrus sedang ada di Lida. Lida itu dekat dengan Yope, yaitu Yafa, yang hari ini kita sedang ada di kota ini, saudara. Ketika ada seorang murid Kristus bernama Tabita sakit, mereka mendengar Petrus lagi ada di kota itu, di Lida, yang tidak jauh dari Yafa ini. Lalu mereka memanggil untuk Petrus datang. Tetapi saudara, ternyata Tabita mati, dia sakit dan mayatnya sudah dibaringkan. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana dibawa ke ruang atas semua. Janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi ketika Dorcas itu atau Tabita itu masih hidup, dia banyak memberi baju, pakaian kepada janda-janda miskin. Dia menjahit baju. Inilah kebaikan, saudara. Demi kebaikan kita bisa belajar, saudara Ternyata di Alkitab pun memberi banyak kisah tentang bagaimana orang-orang itu ketika bertobat mereka berbuat baik, dan buah-buah itulah yang akhirnya boleh menyatakan kasih Kristus. Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi ketika Petrus datang di Yope ini, di Yafa, dia datang, orang-orang itu sedang menangis semua, membawa baju-baju yang diberikan Tabita atau Dorcas yang meninggal itu. Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu Petrus berdoa. Lalu dia berdoa berlutut kepada Tuhan, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope atau Yafa, di tempat hari ini kita berada. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi di kota ini, saudara, pernah terjadi satu sejarah, satu kisah yang sangat luar biasa, di mana ada kebangkitan orang mati supaya orang menjadi percaya. Kenapa pada zaman itu Tuhan membangkitkan orang mati? Karena banyak orang yang belum percaya. Yesus harus menyatakan kemuliaannya lewat murid-muridnya. Kemudian pada hari itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Jadi saudara, kita benar-benar berada di tanah ini, di mana kita melihat sejarah pernah tercatat di dalam Alkitab, di tempat di mana kami berdiri hari ini, itu benar-benar ada kisah-kisah yang luar biasa. Karena itu hari ini, saudara, mungkin engkau sedang berada di dalam persoalan kematian seperti Tabita yang sudah jadi mayat. Mungkin mati rohani, mati kesehatanmu, mati keuanganmu. Jangan pernah berhenti berharap, sebab Tuhan itu sanggup melakukan lebih dari yang kita bayangkan. Dari Yope, Yafa, saya mengucapkan shalom dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami. Kami juga belajar dari kisah bangsa Israel Tuhan. Dari tempat ini hamba memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Yang ikut setia terus di mesbah doa, Engkau berkati. Dari tanah perjanjian hamba lepaskan berkat bagi setiap mereka yang ada dalam kesulitan, pergumulan, tantangan hidup. Bahkan apapun Tuhan yang sedang kami jalani karena mengikuti Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami harapan, berikan kami Tuhan pemulihan demi pemulihan, karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sanggup membangkitkan Tabita Tuhan lewat Petrus, Engkau sudah memakai dia. Engkau juga membangkitkan kami dari setiap persoalan masalah hidup kami. Hamba berdoa kami dari tempat ini melepaskan berkat bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia. Bagi semua jemaat mesbah doa, Tuhan memberkati dalam usaha, pekerjaan, dalam semua hal yang dikerjakan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari saudara angkat tanganmu, setiap engkau yang ada dalam persoalan, pergumulan, yang sakit penyakit. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangan. Biarlah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang bisa kami dapat dari tempat ini. Di mana Yesus pernah ada, Tuhan pernah hadir, sejarah Alkitab pernah ada di sini. Kami percaya itu juga terjadi dalam hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua, Dia menyertai, memberkati engkau dan kita sekalian. Karena itu terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara dari Israel. Kami mengucapkan Shalom dan Immanuel.